Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 41, Dinar tertegun, mendengar semua penjelasan dari Damar. Dinar, aku benar-benar minta maaf, atas semua yang terjadi. Aku benar-benar mencintaimu. Kamu mau kembali denganku? Tanya Damar, menatap lembut wajah cantik di hadapan. Dinar mengangguk pelan, dengan mata yang berkaca-kaca. Ia segera memeluk tubuh kekar Damar. Terima kasih. Aku mencintaimu, sangat mencintaimu, ujar Damar, mendekap erat tubuh Dinar. Aroma tubuh yang selama ini dia cari, cinta yang sekian lama sempat terlupakan, kini kembali lagi dalam pelukannya. Aku pun mencintaimu, sangat mencintaimu. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi, balas Dinar, dengan air mata bahagia yang selama ini diimpikannya. Damar kembali mengingat, dan mencintainya lagi. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Tidak akan pernah. Damar melepas pelukannya, menyeka air mata Dinar dengan jemarinya. Senyum menghiasi wajah cantiknya. Sementara, dari dalam kafe, Darwin memalingkan wajahnya. Harapannya pada Dinar kali ini kembali pupus. Dinar benar-benar kembali pada pria yang dicintainya. Damar, kita mau kemana? Tanya Dinar, setelah menaiki mobil Damar. Tapi Damar tidak kunjung memberitahu kemana mereka akan pergi. Nanti kamu juga tahu, jawabnya dengan senyum usil. Mobil itu melaju lambat, menyusuri jalan yang sebenarnya lengang. Namun Damar ingin waktu berjalannya lambat, menikmati waktu berdua dengan Dinar, walau hanya di dalam mobil. Kenapa kita ke sini? Tanya kembali Dinar, saat mobil tersebut berhenti tepat di depan kediamannya. Ada yang ingin bertemu denganmu. Damar membuka pintu mobilnya. Tunggu, Dinar menahan lengan Damar. Apa yang ingin bertemu denganku itu? Mamamu? Ya, mamaku, jawab Damar, tertawa kecil, melihat ekspresi wajah Dinar yang tampak takut, tapi sangat lucu untuknya. Aku tidak ingin bertemu sekarang. Aku belum siap, tolak Dinar, mengingat betapa bencinya Ibu Sarah padanya. Dinar, bertemulah dengan mamaku sekarang. Aku mohon, pinta Damar dengan wajah memelas. Percaya padaku, semua akan baik-baik saja. Damar meremas lembut tangan Dinar, meyakinkan Dinar yang tampak ragu. Damar menuntun Dinar keluar dari mobilnya, lalu masuk ke dalamnya rumahnya. Jantung Dinar berdetak sangat kencang, takut jika Ibu Sarah menolak kehadirannya. Mah, panggil Damar menghampiri Ibu Sarah, yang tengah duduk di luar keluarga. Damar, Ibu Sarah berdiri dari duduknya, tersenyum lega, melihat Damar membawa Dinar, dan menggenggam tangannya. Sedang Dinar hanya dapat tertunduk takut. Tanpa aba-aba, Ibu Sarah memeluk hangat tubuh Dinar. Tante, ujar Dinar terbata, terkejut menerima pelukan dari Ibu Sarah. Maafkan Tante Dinar, Tante sudah salah paham padamu selama ini. Sesal Ibu Sarah, selama ini ternyata telah dibohongi oleh Tiara, yang sangat dipercayainya. Tante tidak salah, dan tidak perlu meminta maaf, balas Dinar, kembali meneteskan air mata. Dunianya seolah kembali, semua hal yang telah hilang, kini kembali lagi padanya. Kamu benar-benar gadis yang baik Dinar. Damar tidak salah memilihmu, puji Ibu Sarah, mengusap lembut pucuk kepala Dinar. Sampai tak lama suara ponselnya berdering. Siapa mah? Tanya Damar. Ibu Tiara. Tunggu sebentar. Ibu Sarah pun bergegas mengangkatnya, lalu tak lama menutup teleponnya. Apa katanya? Tanya kembali Damar. Ibu Tiara marah besar. Mereka menuntut kita bertanggung jawab atas keadaan Tiara saat ini yang masih berada di rumah sakit. Jelas Ibu Sarah, dirinya, dan Damar memang memilih tidak mengantar Tiara ke rumah sakit saat Tiara jatuh pingsan di acara pernikahan. Luka yang ditorehkan Tiara cukup mengecewakan Ibu Sarah dan Damar yang sudah membohonginya sekian tahun.
Terlebih Ibu Sarah, baru tahu jika Tiara tidak pernah memberikan obat untuk Damar, membuat rasa pedulinya pada Tiara kini sirna. Sepertinya tidak ada salahnya kita menjenguk Tiara, mungkin setelah ini Tiara dapat menyesali perbuatannya, usul Dinar, yang justru merasa iba dengan keadaan Tiara saat ini. Benar mah. Tidak ada salahnya kita jenguk Tiara. Damar setuju dengan pendapat Dinar. Ya sudah kalau gitu, kita jenguk Tiara sekarang, ujar Ibu Sarah. Mereka pun bergegas keluar dari rumah, menuju rumah sakit. Tak berapa lama mereka sampai. Tiara, ujar Damar, masuk ke ruangan di mana Tiara dirawat. Damar, Tiara yang masih terbaring lemah, dengan jarum infus di punggung tangannya pun tampak tersenyum senang, melihat kedatangan Damar. Kamu, sorot mata Tiara kini justru menunjukkan amarah, melihat Damar yang ternyata datang bersama Dinar, dan menggenggam tangannya, menandakan dua insan itu sudah kembali bersatu. Dinar datang untuk menjengukmu, ujar Damar. Damar, kamu itu benar-benar lelaki kurang ajar, belum 24 jam kamu membatalkan pernikahan dengan putriku, sekarang kamu sudah berpaling ke wanita lain, umpat Ibu Tiara meluapkan emosinya. Dinar ini memang calon istriku, Tiara lah yang justru memisahkan aku dengannya, balas Damar. Yakin, jika orang tua Tiara yang tinggal di luar kota tidak pernah tahu apa yang sudah putrinya lakukan. Cukup, teriak Tiara. Kamu itu memang pengganggu, ucapnya, menatap Dinar penuh emosi. Tangan kanan Tiara meraih gelas kaca yang berada di nakas, lalu melemparnya ke arah Dinar. Dinar, pekik Damar yang melihat kejadian tersebut, namun tidak dapat melindungi Dinar. Dinar memekik kesakitan, saat gelas itu tepat mengenai keningnya, dan jatuh hancur ke lantai. Astaga Tiara, Ibu Sarah pun tak kalah panik melihat sikap brutal Tiara. Dia itu pengganggu, dia harus musnah, teriak Tiara, hendak turun dari ranjangnya menghampiri Dinar, namun kedua orang tuanya mencegahnya. Damar yang melihat kekacauan tersebut pun segera memanggil dokter. Tiara terus berteriak tak karuan, meluapkan amarahnya yang sudah tidak terkontrol diri, benar-benar seperti kehilangan akal, sampai dokter datang, dan terpaksa menyuntikkan obat bius untuk menenangkannya. Kalian lihat, apa yang sudah kalian lakukan pada putriku, seru Ibu Tiara kembali menyalahkan Dinar, Damar dan Ibu Sarah. Tiara tidak akan seperti ini, jika dia tidak bersikap licik, dan membohongi kami, balas Ibu Sarah. Cekcok mulut pun tak dapat dihindarkan. Pergi kalian dari sini. Pergi, usir Ibu Tiara. Mereka pun bergegas keluar dari ruangan tersebut. Sayang, keningmu berdarah, ujar Damar panik, melihat darah segar yang mengalir dari kening Dinar, karena lemparan gelas yang dilakukan Tiara. Benar Dinar, keningmu berdarah. Ibu Sarah pun tak kalah panik. Tidak apa-apa, aku hanya merasa sedikit pusing saja. Mama pulang duluan saja, aku obati kening Dinar dulu. Ibu Sarah pun mengangguk. Ya sudah, Mama pulang dulu ya. Kalian hati-hati, ujar Ibu Sarah, yang langsung berlalu pergi. Sedang Damar bergegas menuju apoteker, mencari obat untuk Dinar. Maaf, aku tidak bisa melindungimu, sesal Damar, membersihkan luka Tiara dengan alkohol, lalu memberi obat antiseptik padanya. Tidak, justru aku yang harusnya meminta maaf. Karena aku, semuanya jadi kacau, balas Dinar merasa bersalah, karena membuat keluarga Tiara dan Damar berselisih, dan juga keadaan Tiara yang memburuk. Tidak, memang semuanya harus seperti ini. Tiara pantas mendapatkan balasannya, dan kamu kembali menjadi milikku. Tutur lembut Damar, mencium kening Dinar, kekasih yang kini kembali ke pelukannya.